Bupati Badung, Iwayan Adi Arnawa, adalah putra daerah kelahiran Badung 9 Maret 1966. Ia adalah alumni Universitas Udayana Denpasar. Sejak tahun 2017 hingga 2024, Iwayan Adi Arnawa menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Badung. Ia telah meniti karir di sejumlah institusi di Kabupaten Badung, di antaranya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2011 dan sebagai Kepala Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung 2006 hingga 2008. Sementara itu, Wakil Bupati Badung, I Bagus Alit Sucipta, lahir di Denpasar 5 Januari 1983. Ia merupakan anggota DPRD Provinsi Bali periode 2019-2024. Ya pemirsa, untuk mendalami bagaimana Bupati dan Wakil Bupati Badung, Iwayan Adi Arnawa, dan juga Wakil Bupati I Bagus Alit Sucipta akan menjalankan roda pemerintahan ke depannya. Sudah bergabung bersama kami ada Jose Nicole yang sudah bersama dengan Pak Bupati, dengan Sheha maksud kami. Silakan Sheha. Ya, selamat siang. Pelantikan kepala daerah secara serentak ini sudah selesai dan kini sudah bersama kami pemimpin baru Bupati Badung yang baru saja dilantik. Ada Bapak Wayan Adi Arnawa dan Wakil Bupati Bapak I Bagus Alit Sucipta. Bapak, mungkin kita bisa berbincang sedikit tentang makna pelantikan secara serentak ini. Kemudian juga visi misi dari kepemimpinan Bapak selama 5 tahun ke depan ini bagaimana, Pak? Kalau saya melihat bahwa makna daripada pelantikan serentak ini adalah menunjukkan bahwa selama inilah ada kebersamaan. Karena kalau kita melihat perjalanan bangsa kita ini baru pertama kali pelaksanaan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dilaksanakan serentak dan itu dilakukan di Istana Negara. Dan ini merupakan satu momen yang sangat bersejarah bagi kami khususnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung Provinsi Bali ini. Tentu ke depan sebagaimana yang pernah kami janjikan di dalam masa kampanye kemarin, yang tertuang di dalam visi misi kami akan segera memfollow up dan malahan kami sudah membentuk tim transisi dalam rangka peralihan kekuasaan dari pejabat bupati sebelumnya dengan kami pasangan bupati dan wakil bupati yang baru dilantik oleh Bapak Presiden masa bakti 2025-2030 ini. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini kita akan bisa segera mengimplementasikan daripada visi misi kami itu. Baik, Bapak, Badung ini kan dikenal sebagai daerah yang memiliki PAD terbesar di Bali, Pak. Tapi tetap aja ada tantangan, Pak. Nah, ini kalau misalnya 100 hari pertama, gimana Pak cara memastikan pembangunan Badung ini tetap maju? Kalau saya melihat dari visi kami, kan kami mewujudkan pariwisata Kabupaten Badung yang berkualitas, yang berlandaskan pada nilai-nilai daripada Nangun Sarkati Loka Bali. Di dalam visi ini ada 3 isu strategis yang harus kami lakukan ke depan, terutama dalam rangka menjaga pariwisata yang berkelanjutan di Badung ini. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Badung ini adalah kabupaten yang menghidup dari turisme. Yang pertama adalah masalah kemacetan. Bali sekarang macet di mana-mana. Dan ini sekaligus merupakan tantangan buat kami untuk kami segera sikapi dengan membangun berbagai jaringan jalan yang ada di Badung ini. Dan kita sudah programkan untuk perubahan, untuk Induk 2026. Dan kita sudah bicara juga dengan jajaran pemerintah Kabupaten Badung untuk bagaimana memasukkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan baik 2025, 2030 maupun 2026 ini. Dan mudah-mudahan ini akan segera kita follow up. Yang kedua juga masalah sampah. Sampah juga menjadi persoalan buat kami sebagai daerah turisme ini. Sampah segera kita akan ambil langkah-langkah juga dengan berbasis teknologi tinggi. Dan itu juga kami melibatkan pihak ketiga B2B. Dan yang terakhir adalah masalah penyediaan air bersih ini. Dan mudah-mudahan dengan setelah dilantik kami ini, pasangan saya selaku Bupati dan Pak Bagus Alit Sucipta selaku Wakil Bupati akan segera bisa mengimplementasikan daripada visi misi kami yang merupakan cerminan daripada janji-janji politik kami pada saat kampanye kemarin. Bapak, berbicara soal Badung ini bergantung kepada pariwisata. Ada strategi nggak Pak agar Badung ini tidak hanya bergantung pada pariwisata, mungkin ada sektor lain yang dikejar, Pak? Memang ke depan kita sedang memikirkan untuk diversifikasi pendapatan. Kalau selama ini kan pendapat kita di sektor pariwisata, kita bisa lihat dari pajak hotel dan restoran, PAD kami lumayan. Tapi ke depan kami tidak bisa meninggalkan turisme itu, hanya basicnya berbeda. Mungkin berlandaskan nature, ecotourism, adventure,
healthy dan seterusnya. Nah ini yang kita akan lakukan dan itu kebetulan secara kewilayahan kami di Badung Utara itu sangat potensial untuk dikembangkan, terutama quality tourism ini. Mudah-mudahan dengan program ini kita akan bisa, di samping kita akan menaikkan PAD Badung dari sektor pariwisata di mana di Badung Selatan, di Badung Utara juga kita akan dorong dalam bentuk turisme juga, tapi dalam hal yang berbeda. Kalau ada strategi nggak Pak biar Badung ini bisa berkompetisi di skala internasional mungkin? Ya memang salah satu langkah yang kami lakukan kan bagaimana kami membenahi infrastruktur. Karena kalau sekarang Bali ini sudah terkenal dengan pariwisata, dan pariwisata itu sudah Bali ini Badung khususnya menjadi destinasi pariwisata. Tapi sekarang tantangan kami ke depan adalah memastikan bahwa pariwisata ini tetap berkelanjutan. Ya terus ada kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan ada rasa nyamannya wisatawan mau berlibur ke Bali. Ini harus diciptakan. Oleh karena itulah maka kami berupaya semaksimal mungkin, terutama masalah kemacetan, masalah beberapa isu-isu yang kami sampaikan tadi ini. Dan saya optimis itu akan bisa kita atasi secara bersama-sama, baik dengan kapasitas kami termasuk dengan teman-teman di DPR juga. Kalau solusi dari kemacetan ini sendiri Pak, kira-kira apa Pak? Ya kami sedang membangun jaringan jalan. Beberapa jalan-jalan, titik-titik potensi macet sudah kami petakan, identifikasi, dan mudah-mudahan akan cepat kita lakukan. Di samping itu juga tentu kita akan mencoba melakukan pendekatan moda transportasi publik ini. Tapi bagaimanapun juga di samping membangun infrastruktur jalan, mendorong pemanfaatan transportasi publik juga, yang paling penting juga ada regulasi pembatasan kendaraan ini penting. Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi di Bali, di Badung ini kan cukup tinggi. Sehingga sedikit saja orang bisa membeli mobil. Tapi kalau ini tidak dibatasi, saya kira akan juga berat buat kami. Walaupun kami berupaya semaksimal mungkin untuk membangun jalan, tetapi kalau ini tidak dibatasi begitu saja ya susah juga. Mudah-mudahan nanti ke depan ada semacam satu pembatasan lah, terutama terkait umur kendaraan di Bali dan di Badung khususnya. Bapak, ini kan kalau di Badung pembangunan itu lebih umum di Kuta, di Seminyak gitu Pak. Kalau Bapak ini ada strategi nggak untuk merangkul juga daerah-daerah yang mungkin kurang perkembangan dibandingkan dengan daerah-daerah yang terkenal seperti daerah Kuta? Seperti apa yang saya sampaikan tadi bahwa di Badung Utara ini kan belum berkembang. Nah, di Badung Utara ini dengan karakter potensi kontur daerahnya, yaitu daerah pertanian ini, saya kira ini kita bisa kembangkan pariwisata yang berbasis NEWA tadi. Nature, ekoturism, healthy dan seterusnya. Nah, ini yang kita ingin kembangkan ke depan sehingga ada satu pemerataan kawasan turisme. Di samping itu ada pemerataan pendapatan masyarakat Badung Selatan yang mana ada Kuta, Nusa Dua, Uluwatu dengan masyarakat Badung Utara, ada Petang, Aben Semal dan sekitarnya. Bapak, soal tata pemerintahan ke depan Pak, tentunya ini kita butuh pemerintahan yang baik, yang bersih Pak. Apa strategi Bapak untuk memastikan pemerintahan yang transparan dan melibatkan masyarakat tentunya? Salah satu strategi kami adalah dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital. Ini memang kita sedang dorong sehingga semuanya dengan memanfaatkan teknologi. Kita tidak perlu lagi bermain paperless lagi. Semua kita akan dorong bagaimana memanfaatkan teknologi sehingga dimanapun kita berada kita bisa memberikan layanan kepada masyarakat kita dengan melakukan contoh misalnya tanganan secara digital itu sudah mulai kita lakukan, termasuk mungkin beberapa perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat itu kita dorong seluruhnya untuk berbasis digital sehingga transparansi akan dapat dan kecepatan akan dapat juga itu akselerasi daripada pelayanan itu sendiri. Kalau melibatkan masyarakat Pak di dalam pemerintahan mungkin itu ada niat nggak Pak? Oh pasti. Dalam tata kelola pemerintahan kan tidak bisa dilakukan oleh pemerintahan saja. Membangun ini bisa dilakukan oleh pemerintah, ada kolaborasi dengan swasta dalam hal ini masyarakat dan termasuk juga masyarakat itu sendiri. Oke baik, terakhir Pak, harapan Bapak selama 5 tahun ke depan dan ada pesan Pak untuk masyarakat Badung? Tentu yang pertama harapan kami adalah berikan kami kesempatan untuk menjalankan program-program kami sebagaimana yang tertuang dalam visi misi kami, terutama dalam rangka memberikan kesejahteraan buat masyarakat Badung. Yang kedua, tentu kami sangat berharap dukungan daripada semua pihak, karena bagaimanapun juga apapun yang menjadi program-program kerja kami tanpa didukung oleh semua komponen masyarakat, legislatif, masyarakat dan swasta tentu tidak akan bisa kita wujudkan itu. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sekali lagi selamat telah dilantik. Terima kasih Bapak. Baik, tadi adalah wawancara langsung, perbincangan langsung dengan pemimpin baru Kabupaten Bandung, Bali. Kembali ke studio.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.